udah masuk jangan keluar lagi nak ya. Sibuk ibu. Kau menghilang dari pandanganku, tak tahu kini kau di mana. Ternyata mengusik aku, kehilangan dirimu. Belum sanggup untuk jauh darimu, yang masih selalu ada dalam hatiku. Apa gitu, Cok? Untuk lupakan dirinya, semua cerita tentangnya yang membuatku selalu teringat akan cinta yang dulu hidup. Semua buka camnya. Camnya masuk. Nggak apa mati kamera nih. Sepertinya sambil nunggu temennya masuk. Haidir, Musa, Vipus 1820. Ini Kisam, YTD di programnya semua. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ibu. Ada Zoom meeting pagi ini. Pagi itu jalan. Belum mandi? Ada yang belum mandi? Sudah semua? Sudah, Bu. Sudah. Belum. Ya. Ini pelajaran sejarah itu akan kita adakan dua metode, asinkronus dan sinkronus. Apa itu asinkronus dan sinkronus? Asinkronus itu dari itu dan akan kita bahas di sinkronus. Untuk kelas 11 IPS 1 dan 11 IPS 2, ini berapa? Kalau misalnya mandi dulu dan jadi untuk kelas 11 IPS 1 sama IPS 2 ini ada beberapa yang belum ngumpul. Ibu bacakan. Yang 10 IPS 1, bukan 11 ya. Agung, Cici, Vansen, Hasana, Indi, Muhammad Iqbal, Muhammad Rafi, Nafil, dan Patrial, Khairunisa. Yang 10 IPS 2 yang belum ngumpul tugasnya Anggun, Aulia, Bulan, M. Azli, Muhammad Abi Samsu, Nailia, Revi, Telof ini ya, Vira. Telof ini mungkin ininya kali ya, nama emailnya. Tapi kalau bisa email itu pakai nama lengkap. Oke, sebelumnya Ibu perkenalkan diri Ibu. Perkenalkan nama Ibu Fitri Ade Maria, biasa dipanggil dengan Ibu Ade.
Dalam kelas ini, Ibu akan mengajarkan kalian atau membimbing kalian tentang pelajaran sejarah minat. Sejarah ada dua, ada sejarah Indonesia dan ada sejarah peminatan. Untuk kelas kalian, 10 IPS 1 yang wali kelasnya Ibu Amanda Nisah, ya, dan 10 IPS 2 yang wali kelasnya Ibu Sri, kalian berada di bimbingan Ibu untuk belajar mata pelajaran sejarah peminatan. Sehingga, Bu, beda nggak bukunya? Ya, beda lah. Namanya, mapelnya berbeda. Nah, itu saja tentang perkenalan kita. Jadi, untuk itu jangan pernah lupa kalau ada tugas dikerjakan, karena tugas itu sangat penting. Jangan sampai melewati waktu yang terlambat. Ini udah ada satu kelas 9 orang yang belum mengumpulkan. Ini sama nih, 10 IPS 1 dan 10 IPS 2. Oke, siap kita belajarnya. Hari ini kita langsung ke materi saja. Nah, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang ruang, sejarah dalam ruang dan waktu. Jadi materi pertama dalam sejarah peminatan itu materinya ruang dan waktu. Mungkin di sini akan banyak bertanya, Bu, apa sih perbedaan sejarah Indonesia atau sejarah wajib dengan sejarah peminatan? Perbedaannya di mana? Sejarah peminatan itu mempelajari sejarah lebih dalam. Jadi dasar-dasar sejarahnya langsung kita pelajarin. Bagaimana dengan cara berpikirnya, bagaimana dengan untuk pembelajaran sejarahnya akan kita pelajarin. Jadi untuk itu akan lebih ke pemikiran kritis dan analisis ya. Jadi untuk anak ibu yang kelas 10 yang biasanya belajar di SMP, untuk di SMA kita akan belajar mencoba bagaimana kalian bisa berpikir kritis. Nah, untuk itu sudah Ibu kirimkan modul, udah dibaca modulnya? Modul udah dibaca? Ibu kirim link modul di Classroom. Bahas dan baca biar mudah dipelajari. Nah, untuk itu kita mempelajari tentang sejarah peminatan hari ini dengan materi sejarah dalam ruang dan waktu. Ruang dan waktu. Sudah ada semua yang mengerjakan, yang belum itu silakan kalian kerjakan dan akan ditunggu sampai hari ini. Kita waktu temannya. Jadi kita coba dulu pahami sejarah dalam ruang dan waktu. Untuk itu, sebelum Ibu menjelaskan, akan Ibu screen layar, jangan dimatikan, kita akan menonton video bersama. Ya. Kelihatan? Kelihatan. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Mungkin. Ini videonya kurang lebih ada 4 menit. Ya, pahami dengan video ini, setelah itu kan kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia. Apa kabar Historia muda? Sudah siap untuk belajar hari ini? Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Jadi, dalam peristiwa sejarah, manusia mengalami berbagai hal dalam hidupnya, dan semua itu berlangsung dalam ruang dan waktu. Kalian tahu nggak sih kaitannya hidup manusia dengan konsep ruang dan waktu? Jika belum, perhatikan dan simak baik-baik tayangan video berikut ini. Tonton sampai selesai ya. Kalian percaya kan bahwa keberlangsungan sebuah peristiwa itu pasti melewati medium ruang? Ruang sendiri memiliki arti, yaitu tempat berlangsungnya atau terjadinya peristiwa sejarah. Nah, karena adanya konsep ruang ini, para penulis sejarah kemudian mengkategorikan peristiwa sejarah berdasarkan tempat. Misalnya, sejarah daerah, sejarah lokal, sejarah dunia, sejarah nasional, dan masih banyak lagi. Sedangkan adanya konsep waktu menunjukkan kapan terjadinya peristiwa sejarah tersebut. Jika peristiwa manusia tidak mungkin terjadi tanpa melewati ruang, begitu pula dengan waktu.
Konsep penting dalam sejarah itu adalah waktu. Hal ini dikarenakan kehidupan manusia tidak akan bisa dilepaskan dari yang namanya waktu. Nah, pada konsep inilah terkandung sebuah konsep kesinambungan. Apa ya artinya? Jadi, konsep kesinambungan itu maksudnya waktu masa lalu sangatlah menentukan apa yang terjadi pada masa sekarang ini. Kemudian, masa sekarang menentukan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Peristiwa sejarah manusia berjalan dengan dinamis, bukan statis. Mulai dari manusia itu berada dalam kandungan, kemudian lahir, hingga beranjak dewasa dan menjadi orang tua. Kalau kita melihat hal itu, kita bisa menyadari bahwa fase kehidupan manusia menunjukkan adanya kesinambungan. Dan kehidupan itu terikat oleh ruang dan waktu. Untuk lebih memahami penjelasan pada video ini, kalian bisa melihat contoh tersebut. Ada contoh waktu dan contoh ruang. Contoh waktu menunjukkan jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Sedangkan contoh ruang menunjukkan desa, kota, kampung, dusun, atau keterangan lainnya yang mengarah pada aspek ruang. Gimana Historia Muda? Sudah paham belum? Kalau kalian sudah paham, jangan lupa nanti. Oke. Stop share. Nah, ini banyak admin terlambat nih teman-teman kalian. Sudah menonton video, sudah sedikit mengerti ruang dan waktu. Jadi akan Ibu kasih gambaran sedikit. Sejarah itu selalu akan berkaitan dengan ruang dan waktu. Jadi konsep dalam belajar sejarah harus kalian pahami dulu kapan peristiwa itu terjadi. Contoh, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kapan? Ya, 17 Agustus 1945. Di mana peristiwa proklamasi itu? Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Jadi dalam berpikir sejarah akan dua hal yang sangat penting. Ini adalah dasar ya, dalam dasar berpikir sejarah. Di mana dan kapan. Kapan itu terdiri dari jam, hari, bulan, tanggal, dan tahun. Bu, kalau tahunnya nggak ketemu gimana? Minimal dia 1 dekade. Contohnya seperti abad ya, main abad ke-1, abad ke-2, abad ke-15 misalnya. Masuknya agama Islam di Indonesia. Banyak sekali pendapat para ahli mengatakan masuknya Islam ke Indonesia, ada yang mengatakan pada abad ke-9, ada yang mengatakan pada abad ke-11, dan ada yang mengatakan pada abad ke-7. Nah, itu kalau bulan dan tahunnya tidak tepat diketahui. Artinya dia lebih melampaui, lebih besar. Kalau waktu dan tempatnya tidak valid untuk diketahui. Akan tetapi kita ambil saja garis besarnya, berarti kita ambil abad. Mengetahui abad itu sudah salah satu contoh dari peristiwa waktu. Kapan? Atau di mana? Di mana? Bagaimana masuknya Islam ke Indonesia? Biasanya akan masuk dari Selat Malaka. Nah, itu di mana? Jadi awal masuknya. Ada yang mengatakan bahwa kontak pertama masuknya Islam itu Aceh. Kenapa? Karena Aceh berada di ujung pulau Sumatera dan di situ tempat masuknya dari Asia Timur, Asia Tengah dan sebagainya. Nah, jadi untuk membahas ruang dan waktu, maka kalian harus mengetahui di mana dan kapan.
cara berpikir pertama kali dalam sejarah itu di mana dan kapan. Setelah itu, siapa? Siapa pelaku sejarah itu? Setelah itu, bagaimana berjalannya sejarah. Jadi ada 5W, 1H-nya ada. Nah, setelah dari kita ketahui ruang dan waktu, sudah paham ya, jadi untuk ke depan akan mempelajari sejarah, terapkanlah, kalian harus mengetahui dulu konsep berpikir sejarah ini, di mana dan kapan. Kalau kalian tahu sudah di mana terjadinya, kapan terjadinya, maka kalian harus ketahui, siapa. Setelah siapa dan kemudian kalian jelaskan bagaimana jalannya. Nah, bagaimana ini biasanya diketahui dari latar belakang atau sebab. Baru berpikir sejarahnya akan terbentuk dalam pemikiran kalian. Nah, tentunya dalam berpikir sejarah dalam ruang dan waktu ini berkesinambungan, yaitu terus-menerus. Kenapa? Karena apa yang terjadi sekarang akan berakibat dengan hari esok. Jadi kata dalam video kita tadi, bahwa masa lampau akan mempengaruhi masa kini, dan masa kini akan mempengaruhi masa depan. Dan itu adalah konsep berpikir sejarah. Jadi kalau ada yang mengatakan, buat apa belajar sejarah? Nggak ada pentingnya. Itu berpikir salah. Bahwa untuk merencanakan kita ke depan, kita harus tahu dulu nih, masa lampau dari sebuah peristiwa, dari sebuah sejarah. Maka kita akan bisa berpikir ke depan dan merelaksasikan masa depan itu lebih baik lagi. Jadi seperti evaluasi ya, pembelajaran yang seperti evaluasi. Nah, itulah konsep hari ini, ruang dan waktu dan kesinambungan. Untuk itu, Ibu minta beberapa siswa untuk mempresentasikan hasil tugasnya kemarin. Tugasnya kemarin akan Ibu share dulu ya. Share screen. Nih, Ibu share screen. Kelihatan? Ibu share screen dulu. Ibu akan buka materinya tentang, waduh, gak tutup ya. Classroom tadi udah ketutup ya. Bentar ya. Di akhir akan ada kuis yang berhubungan dengan yang sudah kita Ini kok mantan gue nelpon lagi ya? Dia mau ngerusak. Bentar ya, ini nggak bisa geser nih. Oke. Matiin dulu. Kita buka kelas. Kita buka kelasnya. Nih. Ini kelas, untuk kita buka dulu kelas 10 IPS 1. Tugas kelasnya. Akan Ibu panggil satu orang yang ada di sini. Nih, kalau mau lihat, gimana sih Bu cara ngelihat tugas itu udah dikerjain apa belum? Gini nih cara lihatnya. Jadi seorang guru itu tahu gimana tugas-tugas sudah dikerjain apa belum. Nih tugasnya ya. Nah, ini dia. Kasih lihat. Kelihatan semua ya? David Junizar, ada David Junizar? David Junizar? Ya, Bu. Ya. Mana, Nak? David Junizarnya? David Junizar? Ada, Bu. Ya. Oh, nggak kelihatan. Camnya, Nak. Biasanya kalau udah bisa kelihatan nih. Aku mau lihat orangnya. Junizar. Ada, Bu. Ya, ini dia. Silakan David Junizar. Bacakan tugasmu kemarin. Bagaimana konsep dan konsep Ibu minta kamu bacakan soal yang nomor 1. Soal nomor 1. Main, tolong camnya ininya matiin. Main mikrofonnya matiin, mikrofonnya. Silakan David.
Yang pengertian ilmu ekonomi, Bu. Ini sejarah, Nak. Soal yang pertama, berdasarkan hasil pemahamanmu, bagaimana kedudukan manusia sebagai pelaku sejarah dalam sebuah peristiwa sejarah? Sebentar, Bu. Salah buku. Salah buku. Ya, Ibu tunggu. Oke, menunggu David Junizar yang siap. Ivan? Ivan ada? Ivan? Ada, Bu. Ya, mana Ivannya? Silakan Ivan, kita menunggu David ngambil buku. Untuk soal yang pertamanya akan Ibu ambil 2 siswa, kita bandingkan hasil analisisnya. Nah, hari ini Ibu ingin mendengar hasil tugasmu yang sudah kalian kerjakan ini. Belum Ibu nilai ya, tapi udah Ibu baca semua. Silakan Ivan, soal yang pertama saja. Pakai salam dulu, pakai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia dapat berkedudukan sebagai subjek sekaligus objek dari peristiwa sejarah. Sebagai subjek, manusia berarti menjadi pelaku utama sebuah peristiwa sejarah. Dalam hal ini, manusia berperan aktif menggerakkan atau menstimulasi peristiwa penting yang kemudian mengubah sejarah Indonesia. Oke, bagus sekali. Kita kasih aplaus buat Ivan. Ini ada dikerjain ya. Tangan. Oke, David, udah siap David? Mana David tadi? Udah diambil belum? Udah, Bu. Ya, bacain David, silakan. Yang lain dengarkan. Nomor 1 ya, Bu. Ya, nomor 1. Berdasarkan hasil pemahamanmu, bagaimana kedudukan manusia sebagai pelaku sejarah dalam sebuah peristiwa sejarah. Manusia berperan sebagai pelaku sejarah sehingga sangat terpengaruh terhadap peristiwa sejarah. Oke. Jadi manusia, bagaimana kedudukan manusia dalam sebuah peristiwa sejarah? Oke, menurut David, Bu, sejarah manusia itu sebagai pelaku sejarah. Kalau menurut David, kalau menurut Ipan tadi sama ya, Pan? Ipan, mikrofonnya Bu. bagaimana pendapatmu tadi? Sama nggak? Beda, Bu. Beda. Coba dibacain lagi. Manusia dapat berkedudukan sebagai subjek sekaligus objek dari peristiwa sejarah. Sebagai subjek, manusia berarti menjadi pelaku utama sebuah peristiwa sejarah. Dalam hal ini, manusia berperan aktif menggerakkan atau menstimulasi peristiwa penting yang kemudian mengubah sejarah dunia. Oke, bagus sekali ya. Pendapat dari Ipan ini bagus sekali. Dia udah lebih kontekstualnya udah muncul. Jadi satu lagi nih. Ini kelasnya sama nggak nih? Kita ambil kelas lain, ya. Kita ambil, ini kelas berapa yang Ibu ambil tadi? 10 IPS? 10 IPS 1. Oke, kita ke kelas 10 IPS 2. Untuk 10 IPS 2, siap-siap. Siapkan bukunya. Kita ke classroom dahulu, sebentar. Banyak sekali yang bukunya. Langsung baru yang ngerjain ini 17 siswa. Ibu kurang tahu kenapa ya. Kenapa ini baru 17? Yang lain pada kemana Ibu juga nggak paham. Oke. Ada 17 yang sudah, 9 belum. Ini kalau mau dikumpul silakan dikumpul secepatnya. Ibu cabut dulu ya. Kita coba Feby ada kelas 10 IPS 2. Ini Ibu ambil penilaian ya. Jadi siapa yang dipanggil itu rezeki luar biasa. Feby, ada Feby? Mana Feby? Buka cam-nya, Feby. Cam-nya dibuka, Cam. Sudah, Bu. Ya, silakan Feby untuk Ibu, kita kan bahas soal yang pertama nih. Jadi Ibu akan ambil 3 Iya, Bu.
2 dari 10 IPS 1, dan hari ini, untuk kali ini Ibu minta 10 IPS 2, kamu mewakili kelas kamu untuk menjelaskan hasil analisamu tentang soal yang pertama. Silakan. Sebentar Bu, ngambil buku ya Bu. Bu, kan udah dibilang, disiapin. Jauh nggak bukunya? Nggak Bu. Ya udah, sambil tunggu Feby, kita coba panggil yang lain. Hidayatullah? Hidayatullah? Ada? Ada, Bu. Ya, Hidayatullah. Udah mana Hidayatullah? Nih rambutnya panjang banget ini. Potong ya? Ibu minggu Iya, depan Bu. lihat Hidayatullah harus rambutnya dipotong. Kalau sekolah ya? Tapi dengan ibu tetap ketemu kalian di classroom. Hidayatullah. Ayo Hidayatullah, silakan Nak, baca. Silakan Nak, silakan. Bagaimana menurut Tunggu, Bu. pendapat yang sudah kamu kerjain? Nomor 1, Bu. Langsung baca, Bu. Ayo, langsung baca. Manusia dapat berkedudukan sebagai subjek sekaligus objek dari peristiwa sejarah. Handphonemu taruh dulu, handphonemu ditaruh, tenang-tenang aja, iya. Udah, biar nggak goyang-goyang kita nontonnya. Manusia dapat berkedudukan sebagai subjek sekaligus objek dari peristiwa sejarah sebagai subjek. Manusia berarti menjadi pelaku utama sebuah peristiwa sejarah. Dalam hal ini manusia berperan aktif menggerakkan atau menstimulasi peristiwa penting yang kemudian mengubah sejarah dunia. Bu, mikrofon Bu. Mikrofon Ibu, maaf. Sekarang Ibu tanya nih. Dari penjelasan David, Ipan, dan Hidayatullah, kalau tidak ada manusia, ada nggak sejarah? Tidak ada Bu. Ada Bu. Ada, Bu. Ada Bu. Jadi tidak ada. Jadi kalau tidak ada manusia, tidak akan ada sejarah. Sejarah. Jadi sejarah itu sejak manusia mengenal tulisan. Bisa dikatakan sebuah peristiwa sejarah sejak manusia mengenal tulisan. Kalau manusia belum mengenal tulisan, ya namanya adalah manusia purba. Ya. Jadi kita mengetahui adanya sebuah kerajaan, kita mengetahui adanya sebuah dinasti, kita mengetahui adanya sebuah kepemimpinan itu dari sebuah tulisan yang ditinggal kemudian akan dipelajari. Jadi pelaku dari sejarah itu adalah manusia itu sendiri.
Jadi manusia itu adalah sebagai subjek sejarah dan sebagai objek juga sejarah. Ya. Jadi, Bu, kalau nggak ada tulisan ada nggak sejarah? Nggak ada. Kita bisa mempelajari ilmu sejarah karena kita bisa membaca. Dari berbagai arsip, dari berbagai tulisan-tulisan kuno, bisa dikatakan bahwa tulisan-tulisan kuno, ada yang pakai tulisan huruf apa ya? Latin ya, huruf-huruf lama. Kita susun dan lahirlah sebuah pelajaran sejarah berdasarkan ilmu sejarah. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut yang kedua. Soal yang kedua kita bahas. Untuk di sini kalian sudah paham bahwa manusia itu sebagai subjek sejarah dan objek sejarah. Tidak ada manusia, maka sejarah tidak akan lahir. Kita lanjutkan ke kelas 10 IIS 2 tetap ya. Didan, ada Didan? Didan? Ada? Baby? Ada. Mana Didan? Didan. Kita nggak pernah ketemu, jadi kita ketemu. Didan mana Didan? Mana Didan? Oke, Zaki. Ah, saya Bu. Ya. Coba. Zaki. Ah, ini Didan. Ini Didan ya. Dulu ya. Didan. Kelas 10 IPS 2. Didan. Dari tugas sudah kamu lakukan. Coba menurut hasil analisis tugasmu, soal yang kedua ya, peristiwa sejarah memiliki unsur ruang dan unsur waktu. Berdasarkan hasil pemahamanmu, bagaimana konsep ruang dalam sejarah? Silakan. Yang A saja ya. Yang A. Konsep ruang dalam sejarah. Konsep ruang dalam sejarah merupakan tempat di permukaan bumi secara keseluruhan atau sebagian berupa darat, laut, dan udara. Konsep ini diartikan bahwa dimanapun tempatnya akan menjadi tempat dalam kekurangan sejarah, entah itu di darat, di laut, di udara, bahkan di luar angkasa. Oke, jadi konsep Tahu. itu di darat atau di luar angkasa ya. Kita lanjutkan. Lagi siswanya dalam kelas 10 lihat dulu. Mulia, ada Mulia? Ibu lihat ada Mulia ya? Iya, Bu. Ya, silakan Mulia. Menurut pendapatmu, Konsep ruang dalam sejarah merupakan tempat di permukaan bumi secara keseluruhan atau sebagian berupa darat, laut, dan udara. oh, sama ya? Sama. Darat, laut, dan udara. Oke. Ibu mau ke kelas 1 lagi deh. 10 IPS 1. Kita join ke kelas 10 IPS 1. Ini kan IPS 2 ya. Oh iya ini caranya. Bentar, bergeser ya. Iya. Jadi gini, oh ini ya caranya Bu. Iya. Tahu bagi siswa yang udah. Oke. Tadi dari 10 IIS tanya David dan Iqbal. Coba Ibu tanya Haidir Kusuma. Haidir Kusuma. Iya, Bu. Iya. Hadir. Kenapa nih gue geser? Silakan Haidir Kusuma. Nomor 2, Bu. Oh. Ya. Yang peristiwa sejarah. Tentang ruang. Nomor 1, nomor 2A. Mana Ibu? Konsep ruang dalam sejarah merupakan tempat di permukaan bumi secara keseluruhan, sebagian berupa darat, laut, dan udara. Wah, sama semua ini. Google Classroom ini kembah Google semua ini. Haidir ini. Iya, Bu. Iya, Bu. Enggak dibaca tuh. Mau bagiin. Dibaca enggak? Ada, Bu. Dibaca enggak? Ini modulnya nih. Kita buka modulnya.
Aduh, anak ibu, kenapa nggak dibuka modulnya? Nih, buka modulnya sama-sama. Ya. Kita buka modulnya sama-sama. Selain sejarah minat, yang Zoom meeting, pelajaran apa nih? Ada nggak pelajaran yang lain selain sejarah minat Zoom meetingnya? Halo, jawab dong. Siswa sebanyak ini nggak ada yang jawab? Belum ada konfirmasi, Bu. Belum ada. Ya, oke, nggak apa-apa, nanti satu-satu. Nah, ini dia modulnya, udah share. Coba lagi ya, bagaimana? Ini dia di Classroom, buka Classroom sejarah kalian. Sejarah kalian, makanya bahan pelajaran itu akan Ibu kirim sebelum besok. Nggak perlu beli buku. Nah, yang camnya, teleponnya matiin itu. Coba matiin teleponnya dan rame. Nih, bagi modulnya. Nah, jadi kalau materinya itu sama atau jawabannya sama, ya pelajarin modulnya dulu. Analisis dulu modulnya, kemudian buka Google. Jangan langsung ambil tanya, Mbak Google, biar cepat aja selesai. Banyak literasi, baca modul dulu, baru buka Google. Jangan buka Google dulu, langsung dicopas aja itu. Nih, ini modulnya. Dari modul ini kalian pahami. Jadi untuk ke depan, ya, untuk materi selanjutnya, pahami modul dahulu. Baca nih, modulnya nggak tebel kok daripada kalian baca yang lain. Ini manusia, ruang dan waktu berkembang, ada semua di sini. Jadi kalau soalnya, kalau pembahasan kalian sama, artinya ya kalian tanya sama Mbah Google. Coba Andika, Merdianza, Zaki buka camnya. Didan, Hidayatullah, buka camnya. Iya. Ibu nih mau lihat wajah kalian ini. Didan, buka camnya. Oke, kita bahas lagi. Balik ke soal nomor 2A. Bagaimana kedudukan sejarah dalam ruang dan waktu? Ruang dulu ya. Oke, menurut temennya, Bu, di atas, di darat, di laut, dan di udara. Itu emang TNI anggota ya? Iya, angkatan bersenjata. Tentang sejarah, makanya pahami dulu modul. Kita pahami video tadi yang sudah Ibu kasih tahu bahwa ruang itu tempat gimana. Jadi minimal kalian harus tahu di mana daerahnya, desanya. Kalau nggak tahu desa, kecamatan, letak peristiwa itu. Kalau nggak tahu kota, kabupatennya, kalau nggak tahu provinsinya berada di mana, atau nggak tahu sebuah negara. Lagi sebuah benua. Jadi contohnya sejarah proklamasi udah ya, berada di Jakarta. Ini sejarah lokal. Sekarang Ibu tanya nih, pernah dengar pahlawan 12 di Bangka Belitung? Ah, pernah. Nah, di mana itu? Jembatan 12. Di jembatan 12 dekat rumah Ibu nih. Di mana? Seperti Amir, Bu. Terjadinya peristiwa pahlawan 12. Saya tahu Bu di mana terjadi ya. Yang penting mati 12 orang. Mati 12 orang taunya. Di mana benar-benar letaknya? Di Bangka, Bu. Ya benar. Seperti Barin. Ya itu di Kepulauan Bangka. Itu tempat Belanda. di mana? Tahu? Kuburan Belanda, Bu. Kuburan Belanda. Itu mah kuburan Belanda mah di camp. Apa ya tahu, Bu? Ayo, di mana? Jadi pahlawan 12 itu Menumbing, Bu, Menumbing. Manumbing. Tuatono. Ibu rumahnya di Gandaria ini. Seperti Barin, Bu. Jadi pahlawan Kace. 12 itu di Kace. Bagus, ini sering berjalan ini. Naila, Andika, Merdian, Safira, Rizkat, Richard, buka cam kalian. Sila. Ini akan Ibu cek terus. Oke lah, Bu. Lah, Bu. Kalian tidur itu, kan? Lihat wajah Ibu. Sebentar kok, nanti
berapa menit lagi nih? 15 menit lagi. Oke, balik lagi ke sejarah. Pelajaran kita tadi. Di mana terjadinya peristiwa Pahlawan 12? Mentok, Bu. Di Bangka Belitung. Aceh. Di kabupaten apa, Bang? Aceh. Iya, dekat Aceh, arah situ, simpang situ ya. Jauh lagi. Nah, itu letaknya harus tahu di mana. Sudah, satu lagi. Jadi kalau peristiwa sejarah itu kalian tahu di mana. Sen. Ya. Oke. Sekarang satu lagi contoh peristiwa sejarah. Selain Pahlawan 12 dan lokal. Coba mic-nya, Mas Robot matiin, Mas ya. Ibu yang matiin ya. Selain Pahlawan 12, misalnya terjadinya Jepang masuk pertama kali ke Indonesia berada di mana? Tarakan. Kalimantan. Ya. Kalimantan. Masuk pertama kali itu di Kalimantan. Sebuah peristiwa sejarah, kalau dia tidak ada tempat, maka peristiwa itu diragukan. Ya. Jadi kalian harus tahu konsep tempatnya di mana. Bu, kalau nggak di Indonesia, di bagian negara lain, nggak apa-apa. Artinya dia sejarah dunia atau sejarah benua. Seperti Ibu masih mahasiswa kemarin, Ibu mempelajari tentang sejarah Afrika, sejarah Asia Timur Raya. Jadi ya selain sejarah negara, dia bisa dikatakan sejarah benua, kemudian sejarah dunia. Artinya, Bu, kenapa kalau dikatakan sejarah Indonesia saja? Kalau peristiwa itu hanya berpengaruh untuk Indonesia saja, maka dikatakan sejarah Indonesia. Jelas? Bu, kalau dikatakan sejarah dunia apa? Sejarah dunia, dikatakan ini adalah sejarah dunia, akan berpengaruh ke seluruh masyarakat dunia. Contohnya apa? Perang Dunia I, Perang Dunia II, Revolusi Industri, Revolusi Prancis. Ya dampaknya ke seluruh dunia. Walaupun tempatnya berada di tempat satu. Contoh Perang Dunia II itu terjadi di mana? Di Pearl Harbor atau di Samudra Pasifik. Oh, di Eropa, Bu. Samudra Pasifik. Untuk Eropa, Pasifik, Afrika Utara. Di Amerika dan Jepang, di mana Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat pada saat Jepang di bom Hiroshima dan Nagasaki. Maka berakhirlah Perang Dunia Kedua. Jadi tempatnya tahu, ya. Oke, jelas. Jadi konsep ruang itu adalah konsep di mana, ya terjadinya peristiwa itu. Jadi kalau ke depan, kalau kalian membahas sebuah materi, kalian pahami dulu siapa pelakunya, di mana letaknya, dan kapan terjadinya peristiwa itu. Kemudian baru dikembangkan. Ya, ini berpikir dasar dalam sejarah. Oke. 10 menit lagi pelajaran Ibu, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Soal yang kedua, Ibu share screen lagi. Ibu share screen lagi. Kita ke kelas, ini susah ya. 10 IPS 2, ini ada kelas tugasnya si Lisa nih, keluar nih. Nah, ini aja nih. Ibu panggil ya. Kita ke kelas ini, 10 IPS 2, Merdiansah. 10 IPS 2 Merdiansah. Silakan Merdiansah, bacakan hasil pemahamanmu tentang konsep waktu dalam sejarah. Ada Merdiansah? Merdiansah? Halo? Ada nggak dia kira-kira tadi? tidak. Nggak masuk. Alpa ya? Akan Ibu cek ya. Udah ngisi absen. Jangan lupa ngisi absen ya. Ibu lupa tadi. Bu, absen di mana, Bu? Absennya di classroom. Oke. Mulia. Ada Mulia? Ada, Bu. Nah, kebetulan. Ayo Mulia, silakan. Sama nih, udah Mulia udah ya, Nak ya tadi ya. Coba Nabila.
Nabila? Ada Nabila? Nggak ada. Anggun? Oh, Anggun nggak ngumpul. Syifa? Syifa? Apa, Bu? Silakan. Baca hasil tugasmu yang nomor 2B. Konsep waktu dalam sejarah. Kurang ambil buku, Bu. Ini ada tahu apa lah, Bu? Buku gue di kamar, Bu. Mau ambil, Pun. Awak deh, Bu. Oh, genting kurang Pun, Bu. Sebelum Zoom, siapkan bahan yang sudah kalian pelajari. Ya, Hidayatullah, silakan. Menunjuk tangan. Silakan, Hidayatullah. Apa, Bu? Kamu menunjuk tangan tadi kan? Ini siapa nih? Jangan tidur. Wah, duduk. Senderan atau tidur ini? Siapa, Bu? Andika, duduk Andika. Andika duduk. Nah, bener nih rebahan. Duduk. Andika, tugasmu udah selesai belum? Lah, Bu. Bacakan. Nomor 2B. Ayo Andika. Yang 2B, Bu. Ya, silakan. Langsung isi apa nak lu? Langsung bacakan. Oh. B. Konsep waktu dalam sejarah. Jawabannya, waktu merupakan unsur penting dalam penulisan sejarah. Lah, Bu. Apa? Ulangi? Waktu merupakan unsur penting dalam penulisan sejarah. Hanya itu? Ya, Bu. Ferli ada? Duduk. Ferli ada? Ada, Bu. Mau lihat Ferli. Silakan bacakan 2B mu Ferli. Di mana setiap peristiwa sejarah memiliki unsur waktu kapan peristiwa sejarah tersebut terjadi. Dalam dimensi waktu, peristiwa sejarah adalah sebuah proses di mana terjadi perubahan sehingga dengan berjalannya waktu. Proses sehingga terjadi lahirnya waktu. Oke, ini untuk 10 IPS 2. Kita ke 10 IPS 1. Kita cari dulu. Kenapa ini konsep sejarahnya ini kayak susah sekali. Konten, Bu. Apa? Bener-bener kerjain tugasnya. Baca dulu modulnya. Lisa, kelas 10 IPS 1, Lisa. Ada Lisa? Tadi Ibu lihat Lisa ada? Lisa? Mana Lisa? Nggak ada. Luna? Ada Luna? Ada, Bu. Ya, mana Luna? Iya, Luna. Coba camnya Luna. Ibu mau lihat wajahnya ya, Luna. Sambil kenalan. Iya. Luna, konsep waktu dalam sejarah yang sudah kalian kerjakan tadi, tolong dibacakan. Sama yang kayak tadi, Bu. Sama. Ulangi. Iya. Konsep waktu dalam sejarah adalah konsep dasar iman setiap peristiwa sejarah tersebut terjadi. Dalam dimensi waktu, peristiwa sejarah adalah sebuah proses di mana terjadi perubahan seiring berjalannya waktu. Seiring berjalan. Jadi kalian tuh konsepnya, jadi waktunya itu belum ini ya. Oke, kita tarik kesimpulan bersama. Jadi konsep waktu dalam sejarah itu kapan terjadinya peristiwa itu. Udah Ibu jelasin kan? Kapan? Kalau kalian tidak mengetahui tepat jamnya, itu minimal harinya. Kalau nggak tahu harinya, tanggalnya. Kalau nggak tahu tanggalnya, bulannya. Kalau nggak tahu bulannya, tahunnya. Kalau nggak ada tahu tahunnya, dekadenya. Kalau nggak tahu dekadenya, maka abad. Abad keberapa? Bu, kalau nggak tahu abad, maka dia periodisasinya sudah periodisasi dalam kesejarahan dunia. Misalnya manusia purba. Itu udah begitu, dia sebelum mengenal tulisan. Jadi, konsep berpikir dalam sejarah itu kalian tidak lepas dari waktu terjadinya peristiwa tersebut. Ya, misalnya, Ibu mengajar pertama kali, the first time. Ibu mengajar kalian nih ketemu di kelas daring. Tanggal berapa hari nih? 6. Ya. Jam
7.30 sampai 8.30. Itu termasuk peristiwa. Ini peristiwa, tapi termasuk sejarah tidak? Tidak, karena peristiwa ini akan terjadi terus-menerus. Kalau tidak terjadi terus-menerus dan hanya terjadi sekali, maka dikatakan itu adalah sebuah peristiwa sejarah. Hanya terjadi satu kali. Contoh, pandemi virus corona terjadi satu kali, tapi panjang lampaunya. Kita nggak tahu sampai kapan ini, apakah terjadi 2 tahun, 3 tahun. Tapi dia termasuk dalam peristiwa sejarah, iya termasuk. Karena dia berpengaruh ke seluruh dunia, pengaruhnya seluruh dunia. Jadi konsep sejarah itu, kalau dia punya pengaruh, baik minimal dia berpengaruh dalam satu dusun, maka dia dikenal dengan sejarah di dusun tersebut. Kalau dia berpengaruh dalam sebuah provinsi, dia akan dikenal dengan sejarah lokal provinsi tersebut, seperti contohnya Pahlawan 12. Pengaruhnya apa? Karena keteladanan beliau, kita bisa melawan disintegrasi bangsa. Bangka Belitung bisa melawan masuknya Belanda yang ingin mengambil kembali Indonesia. Tapi kalau dia peristiwanya menyeluruh seluruh Indonesia, contoh proklamasi 17 Agustus 1945, itu mengukir sejarah dalam sebuah tempat satu negara dan berdampak, maka dikatakan sejarah sebuah negara. Sejarah Indonesia. Bu, kalau terjadi di Amerika ya sejarah Amerika. Nah, kalau dia berpengaruh di dunia, maka dia dikatakan sejarah dunia. Ya, contohnya corona ini, dia pertama kali terjadi diidentifikasi itu di bulan Desember tahun 2019 sehingga COVID-19 karena dia pertama kali diidentifikasi pada tahun 2019. Sampai kapan corona ini berlalu? Ya, kita kurang tahu. Tapi dia termasuk peristiwa sejarah, termasuk. Kenapa? Karena dia berpengaruh ke seluruh dunia. Ini bukan lagi sejarah sebuah negara, tapi sejarah dunia. Ya, tapi bidangnya apa? Bidangnya kesehatan. Jadi untuk itu konsep ruang, konsep waktu, bagaimana terjadinya sebuah peristiwa sejarah, kalian harus pahami dulu di mana dan kapan. Ya, ingat, kalau masih bingung, Ibu cekokin semua, kalian udah paham belum? Ya, kalau misalnya Ibu tanya sebuah peristiwa ke depan, misalnya kita mempelajari materi, nggak ada di mana tempatnya, kapannya, Ibu cekokin, karena udah paham. Untuk mempelajari sebuah materi sejarah, ada 2 hal yang penting kalian pahami dahulu, itu kapan dan di mana. Setelah tahu kapan dan di mana, maka siapa pelaku sejarahnya? Setelah itu bagaimana? Nah, bagaimana ini konsepnya sudah terjadi sebab dan akibat, akan kita pelajari minggu depan. Oke, untuk materi ini bagi Ibu sudah cukup ya. Sudah Ibu banyak luruskan. Jadi untuk ke depan, minggu depan kita pelajarin asinkronus. Ini yang belum ngerjain kasih tahu temennya. Ini Ibu ambil nilai. Ya, selain yang sudah Ibu tanya tadi seperti David, Haidir, Luna, Hidayatullah, Didan, Mulia, Shirley, sama Andi, ini ada penilaian poin. Jadi untuk ke depan, jangan tidak masuk Zoom meeting, karena ada penilaian poin bagi siswa yang Ibu panggil. Dan tentunya akan penilaian ini absen hadir. Ya, absen hadir kalian. Mengingat kita konsep sinkronusnya mungkin 2 minggu lagi. Kalau nggak 2 minggu, kalau misalnya minggu ini Ibu kasih kalian tugas, maka minggu depan kita sinkronus lagi ya. Biar paham lah, biar pinter sejarah minatnya. Jangan ditanya, ngomong aja, sayang nak, daring ya, kita pahami bersama. Ada pertanyaan tentang materi ini? Enggak. Tidak. Nah, jadi kesimpulan sudah, Ibu tanya. Tidak. Jadi motivasi Ibu tetap bagaimana dengan sejarah? Suka nggak? Suka. Karena apa? Karena bisa mengetahui sejarah-sejarah sebelum kita lahir. Jadi Hadir. untuk itu cintai dulu pelajarannya, insya Allah belajarnya mudah. Ya. Cintai dulu pelajarannya, insya Allah belajarannya mudah. Untuk pelajaran sejarah peminatan, Ibu Ade yang mengajar ya. Jadi kalaupun ada pertanyaan tentang tugas,
silakan kalian WhatsApp ke Ibu, WA-nya ada, tanya sama wali kelas kalian. Kebetulan kalian wali kelasnya Ibu Amanah Nisa dan Ibu Sri, ya. Beliau insya Allah men-share nomor Ibu kalau ada tugas yang tidak paham. Insya Allah walaupun kondisi pandemi, Ibu menginginkan ada transfer ilmunya, knowledge-nya tetap ada. Walaupun sedikit-sedikit kita belajar tentang bagaimana menyiasati kondisi pandemi ini dengan kita akan memaksimalkan teknologi, ya. Jadi kalau udah tahu besok ada sejarah minat, silakan cari informasi apakah sinkronus atau asinkronus. Bu, asinkronus buka terus di Classroom, akan Ibu bagikan semuanya di Classroom, ya. Modul, setiap materi akan Ibu bagi modul. Jadi enak loh, pelajaran sejarah minat dikasih modul, nggak beli, di-share, dibaca, ya. Jadi kalau misalnya pelajaran lain, bukanya Google aja. Tapi kalau bisa, pahami literasi yang lebih banyak. Setelah baca modul, udah dapat buku dari sekolah, baca dulu materinya biar paham. Supaya ini yang Ibu tanya ini nggak sama semua. Ini sama semua jawabnya. Ya, oke? Tidak apa-apa untuk pertemuan hari ini baik sekali. Andika, Merdiansa, Richard, Zalid, buka camnya. Buka camnya. Camnya dibuka. Untuk pelajaran hari ini sudah baik ya. Jadi untuk minggu depan, kalau Ibu kasih tugas, kerjakan dengan bagus. Gunakan literasi minimal 2. Modul yang Ibu share sama buku yang sudah dibagikan sekolah. Kemudian kalian analisis. Belajar berpikir kritis dalam pembelajaran sejarah. Nah, setelah mempelajari konsep ruang dan konsep waktu, kita tetap dalam materi ini, maka akan kita bahas tentang konsep berkesinambungan. Sejarah berkesinambungan. Apa itu konsep sejarah dalam berkesinambungan? Ibu akan share tugas hari ini. Hanya ada 1 soal aja. Dikerjakan. Silakan kumpulkan. Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak. Tidak. Bu, absen di mana, Bu? Apa, Nak? Absen. Absen udah Ibu share di Google Classroom. Buka ya. Ini ya. Ini ya. Yang bingung, aduh Ibu kemana absen Bu ya? Bentar ya, Ibu ajarin. Buka Google Classroom-nya. Ini kan Google Classroom ya. Ya. Ini dia. Adminnya tadi belum bangun, mungkin jadi Ibu share ke wali kelas kan nih. Absennya. Tuh, isi nih. Ibu isi nih ya. Ibu Fitri Ade Maria. Perempuan, nomor handphone 0813 7337 1300. Kirim. Udah. Absen. Ya. Ada pertanyaan? Tidak. Enggak. Absen ya. Akan Ibu kalian untuk ini kita tutup dengan doa. Tadi kan lupa mulai doa. Coba yuk semuanya. Silakan bisa pimpin doa. Hebar. Coba hebat. Buka matanya untuk pembelajaran hari ini. Ayo. Teman-teman, marilah kita berdoa dengan kepercayaan kita masing-masing. Saya dengan Katolik, dengan kalian dengan agama kalian yang dianut. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati pelajaran kami hari ini. Sekarang kami telah selesai meeting dan mempelajari materi yang diberikan oleh Ibu Guru kami. Sekarang kami mau dari pelajaran yang lain. Doakan kami ya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Heber. Ya Bu, sama-sama. Oke, itu saja ya. Jangan lupa tugas nanti Ibu kasih ya. Tetap di kelas. Ya Bu. Belajar, ucapkan. Ada kata-kata yang salah kepada Allah, Ibu ampun, kita akan belajar lebih baik lagi. Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, silakan. Tipa, Oi. Mbak Wan ya. Ya. Gigi. Ngajak makan bakwan. Ya Allah, Jessica. Oi. Kamu nepers ya? Kamu Nepers ya kamu. Assalamualaikum. Dadah, Bu. Ya, Bu. Ibu tutup ya. Bu, 17 Agustus tahun 45.